Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyayani dengan NIM 2120203860202019. Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas UTS mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Pak Andi Rio Makula Wahyu ME. Langsung saja yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Nah, sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Dan sektor ini berperan vital dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan berbangsa, keamanan dan ketertiban dan perekonomian, dan alokasi sumber daya. Nah, selain itu, sektor ini juga menyediakan barang dan layanan publik yang mana terlalu signifikan dan tidak ekonomis bagi sektor swasta. Nah, sedangkan pembiayaan sektor publik pemerintah artinya di sini pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dalam suatu negara. Nah, adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu penerimaan pajak investasi asing atau utang piutang dan juga berupa bantuan dari luar negeri dan utang dari masyarakat dengan cara menerbitkan obligasi negara. Nah, berbeda dengan konsep ekonomi Islam yang menjadi sumber dananya yaitu zakat dan bentuk-bentuk lainnya seperti wakaf dan infak. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Nah, tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Nah, peran negara dalam Islam secara umum telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat tersebut menyatakan penyebutan keadilan dan tangan besi secara bersamaan. Nah, peran negara dalam Islam secara khusus terdiri dari 3. Yang pertama, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Kemudian yang kedua, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Kemudian yang ketiga, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, fungsi negara dalam ekonomi Islam untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Nah, secara garis besar, fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terdiri atas 3 fungsi. Nah, yang pertama, fungsi alokasi. Nah, peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik. Nah, dalam sistem ekonomi suatu negara tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Kemudian yang ketiga, fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain, seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat. Nah, untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Nah, pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Nah, pendapatan zakat didistribusikan untuk para mustahik yang meliputi 8 golongan asnaf. Nah, zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Nah, zakat adalah ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi atau legal. Nah, maka pengumpulan, pengalokasian, dan pendistribusian bisa tepat sasaran. Nah, implikasi zakat dalam arti khusus dalam hal ini ekonomi yaitu pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki kekurangan. Kedua, zakat dapat
memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, dan lain-lain. Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Artinya dengan zakat maka konsumsi masyarakat terjaga pada tingkat yang minimal atau dapat terkontrol, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam kebijakan fiskal Islam, zakat menjadi instrumen vital penerimaan negara, walaupun dalam porsi kecil terkadang masih terdapat penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, ketentuan dalam pengelolaan dana zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, Badan Amil Zakat Nasional atau selanjutnya disebut dengan Basnas. Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut dengan LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan zakat. Nah, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Nah, salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam Islam adalah zakat. Namun dalam pengalokasian dana zakat hanya terbatas penggunaannya untuk 8 asnaf saja, seperti yang ditentukan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, adapun untuk pembiayaan pengeluaran negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber penerimaan negara dari non-zakat tersebut adalah haraj, jizyah, fai, khums, dan pajak. Nah, haraj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Nah, haraj semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB di Indonesia. Nah, jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Nah, khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang atau ganimah. Nah, sedangkan fai adalah harta yang dihasilkan oleh umat Islam dari harta orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan atau menunggang kuda atau kendaraan. Nah, dana non-zakat seperti infak dan sedekah merupakan instrumen yang memiliki implikasi dan adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Nah, implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu yang pertama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, yang kedua memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, yang ketiga dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Nah, kebijakan pemerintahan dalam mengelola pengeluaran keuangan negara setiap tahun direncanakan dan disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Nah, pengelolaan zakat oleh negara yang ditinjau oleh para ulama ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan bila zakat disalurkan sendiri-sendiri oleh muzaki. Nah, walaupun menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, menyalurkan zakat ke lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan didirikan oleh negara akan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif daripada menyalurkan secara per orang. Nah, berdasarkan undang-undang tentang pengelola zakat tersebut, pengelola zakat dibedakan menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS.
Nah, BAS didirikan oleh pemerintah, untuk tingkat nasional dibentuk Basnas oleh Presiden. Nah, kewajiban pengeluaran negara bagi 8 asnaf. Nah, 8 asnaf itu apa saja? 8 asnaf itu mencakup yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang kelima rikab atau budak, yang keenam garim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Kemudian yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.